Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita bisa melaksanakan in-house training sekolah penggerak dengan topik tujuan dan prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Ibu-ibu yang saya hormati, narasumber kita pada IHT kali ini adalah Ibu Isniatul Hidayah SPD dan saya moderatornya Arum Sulistianingsih SPD. Baik, untuk memulai kegiatan IHT pada sore hari ini, kita akan mulai dengan doa. Kami mohon kepada Ibu Santi untuk memimpin doa. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Bu Arum. Ibu-ibu semuanya yang ada di sini, sebelum kita memulai kegiatan kita pada sore hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa, semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dan kemudahan dalam setiap urusan dan kegiatan kita. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Santi. Baik, ibu-ibu, biar lebih semangat lagi kita IHT sore ini. Kita akan lanjutkan dengan icebreaker-nya. Mungkin ada yang sudah mempersiapkan icebreaker. Saya lihat dari tadi sudah sibuk. Ibu Kiki, silahkan untuk memimpin icebreaker pada sore hari ini, biar kita lebih semangat, Ibu. Oke, terima kasih. Untuk icebreaker pada sore hari ini, yang simpel-simpel saja. Untuk mengingat lagi nama-nama buah-buahan. Mungkin ini untuk anak SD, tapi kita coba aja untuk mengingat-ingat ya. Ya, nanti siap Ibu. Silakan Bu Santi dan Bu Dewi boleh untuk menjawabnya ya. Oke, yang pertama, mention the name of the fruit begin with A. Apple. Apple. Oke, thank you Bu Santi. Kemudian untuk Bu Dewi. Mention the name of the fruit begin with B. Bu Dewi. Zombie. Halo? Bu Dewi. Break dulu. Susah mikirnya. Nanti bisa membantu atau Oke Bu, saya bantu Ibu boleh? Iya, silakan. Maybe it's banana Bu. Oh, ya Allah. Thank you Bu Santi. Ya, you're welcome. Sore ini. Baik. Thank you Ibu-ibu. Terima kasih Bu Kiki sudah memulai dengan ice breaking kita sore hari ini ya. Ada nama buah-buahan. Kita jadi lebih semangat. Oke, baik. Ibu-ibu sudah siap untuk ikut IHT? Siap. Insya Allah siap. Oke, jadi tak perlu menunggu lama lagi. Kita akan langsung saja mendengarkan paparan materi tentang tujuan dan prinsip pengembangan kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan. Kepada Ibu Isniatul Hidayah, kami persilahkan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi kegiatan kita mengenai prinsip dan tujuan pengembangan kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan. Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillah Ibu. Sehat Ibu. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu sehat walafiat, bisa mengikuti semua kegiatan dari awal hingga akhir dengan lancar, dengan mudah, dan tentunya ilmu yang kita dapatkan berkah. Amin. Baik ibu-ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dari kelompok 1
akan menyampaikan mengenai prinsip dan tujuan pengembangan kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan. Dalam hal ini, yang pertama akan kami sampaikan mengenai tujuannya. Ya. Adapun tujuan dari pengembangan kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan itu adalah sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam hal ini kita sudah melihat ada profil dari 6 profil di sini, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian kita harus mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kritis. Nah, itu merupakan tujuan dari pengembangan kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan. Kemudian selanjutnya, dalam hal ini kita juga harus mengetahui prinsip-prinsip dari pengembangan kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan tersebut. Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Dalam hal ini, di mana pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, pengembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Jadi profil pelajar Pancasila menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Itu yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua adalah kontekstual. Dalam hal ini menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya, dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Itu yang kedua. Kemudian kita lanjutkan prinsip yang ketiga, yaitu esensial. Dalam esensial di sini memuat informasi-informasi penting yang diperlukan, misalnya kondisi lingkungan, data-data sekolah yang mencakup ada identitas, kemudian sarana prasarana, dan sebagainya, juga analisis kebutuhan sekolah dan sumber dana. Kemudian yang keempat, yaitu akuntabel. Mana dalam hal ini, apa yang dituliskan, apa yang disampaikan itu dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Selanjutnya, yang kelima, prinsip yang kelima adalah melibatkan semua pemangku kepentingan. Nah, dalam hal ini, yang bisa terlibat di dalam prinsip pengembangan kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan ini adalah komite, kemudian orang tua, organisasi, pihak-pihak swasta, Kemenak, peserta didik, kemudian dewan guru, kepala sekolah, dan pengawas, juga dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Jadi ini merupakan prinsip-prinsip dari pengembangan kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa prinsipnya ada 5. Jadi ulang lagi, tujuan pengembangan kurikulum operasional, kemudian yang tadi itu berpusat pada peserta didik, ada esensialnya, ada kontekstual, ya. Nah, akuntabel, ada berapa hal, jadi ada 5. Mungkin ini materi yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini yang berhubungan dengan prinsip dan tujuan pengembangan kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan. Terima kasih. Nah, mungkin selanjutnya dari penyampaian tadi ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau yang belum jelas, kami persilakan kepada ibu-ibu. Atau sudah jelas gimana ibu-ibu dari penjelasan tadi? Atau ada mau ditanyakan ibu? Saya Bu Is mau tanya tadi yang untuk poin 5 tadi. Iya. Poin 5 tadi itu ada keterlibatan peserta didik. Nah, jadi bagaimana keterlibatan peserta didik dalam pengembangan kurikulum operasional sekolah penggerak.
Oh iya, baik. Terima kasih Bu Dewi. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya Bu Dewi ya. Jadi pertanyaan Bu Dewi menanyakan nih bagaimana nih peserta didik terlibat dalam pengembangan KOSP-nya. Ya, jadi begini Bu Dewi ya, juga ibu-ibu yang lainnya. Dalam hal ini peserta didik itu dilibatkan secara tidak langsung. Ya, secara tidak langsung dilibatkan. Jadi hal ini dilakukan melalui wawancara, kemudian kuesioner atau mengisi angket. Nah, dengan hal tersebut bisa untuk mengetahui apa minat, bakat atau harapan dari peserta didik itu sendiri di dalam proses pembelajaran yang akan mereka mereka dapatkan di sekolahnya. Begitu kira-kira Bu Dewi. Gimana Bu Dewi? Iya Bu, paham. Terima kasih atas pencerahannya. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus Bu Dewi ya. Mungkin ada yang mau bertanya? Saya persilakan kepada ibu-ibu. Saya Ibu. Ya, Bu Santi ya. Oke, Iya, Bu Ibu. Santi, silakan. Ya Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Cuman ada sedikit gitu Bu, saya perlu penjelasan dari Ibu. Ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi mengenai prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu kan ada 5 ya Bu ya. Iya, betul. Salah satunya adalah akuntabel tadi. Nah, akuntabel itu sendiri kan dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana Bu cara kita mendapatkan data itu gitu supaya kita mudah nanti mengimplementasikannya di satuan pendidikan kita gitu Bu. Itu saja Bu, terima kasih. Iya, ini juga nih pertanyaannya sangat bagus sekali dari Bu Santi nih ya. Masih berhubungan dengan prinsip Ibu ya yang Ibu tanyakan khususnya yang nomor 5 tadi Bu ya. Nomor berapa Bu? 3 Bu. 3, iya, prinsip akuntabel ya Bu ya. Jadi dalam prinsip akuntabel tuh menyatakan bahwa informasi itu berdasarkan data. Nah, dari mana data itu diperoleh? Nah, itu kan Bu ya. Jadi data itu bisa kita peroleh Bu dari diskusi, dari hasil rapat, ya semua pemangku kepentingan yang ada dalam penyusunan KOSP itu sendiri. Jadi bukan hanya sekedar menulis, hanya sekedar mencantumkan, tapi ini merupakan hasil rapat bersama, keputusan bersama. Kira-kira begitu Bu. Gimana Bu? Paham dengan penjelasannya Bu? Iya Bu, insya Allah. Alhamdulillah. Makasih Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, ibu-ibu. Masih ada lagi mau ditanyakan? Nah, kalau enggak ada nih, ini saya enggak ada nih. Baik, kalau memang enggak ada, ini untuk sebagai kesimpulan ya, maka akan saya berikan kuis. Siap-siap ibu-ibu ya. Dengarkan pertanyaannya, ibu jawab. Nah, dari materi yang telah disampaikan tadi. Nah, siap Bu? Siap. Insya Allah Bu, siap. Siap. Baik Bu. Nah, yang pertama Bu ya. Pembelajaran harus memenuhi potensi kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Nah, ini merupakan prinsip yang mana Bu di dalam penyusunan KOSP tersebut? Ayo Ibu. Dari 5 prinsip tadi yang mana? Saya Bu. Ya, Mbak Kiki angkat tangan. Silakan. Silakan. Ya. Kiki. Dari kelima prinsip tersebut itu masuk ke prinsip berpusat pada peserta didik. Berpusat pada peserta didik. Gimana nih? Bu Susanti, benar nggak nih Bu Susanti atau punya pendapat lain? Iya Bu, benar Bu. Iya, bagus 100. Good. Iya, jadi memahami artinya apa yang telah disampaikan. Baik, masih satu lagi. Dengar baik-baik Bu ya. Iya Bu. Memuat informasi penting yang diperlukan merupakan prinsip yang mana Bu dari kelima prinsip tadi? Saya Bu Santi, esensial Bu. Ya, silakan. Apa tadi Bu Santi? Esensial. Esensial. Gimana dengan Bu Dewi? Atau sama atau beda pendapatnya?
Saya sama Bu, esensial juga. Sama, ya tepat sekali 100 ya. Jadi yang memuat informasi penting diperlukan merupakan prinsip esensial. Oke, jadi ini merupakan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi bisa kita simpulkan mungkin itu yang bisa disampaikan. Ya, yang perlu kita ingat tadi ada berapa Bu? Ada 5 prinsip. 5 prinsip. Ya, yang pertama tadi adalah Berpusat Berpusat pada iya, peserta didik. berpusat pada peserta didik. Yang kedua, kontekstual, Tekstual. kemudian esensial, kemudian lagi berpangku kepada apa? Akuntabel dulu. akuntabel, Iya, akuntabel. Yang terakhir, melibatkan semua Melibatkan pemangku semua kepentingan. ya, melibatkan. Nah, mungkin dari penyampaian itu ya kita bisa nanti menerapkannya di sekolah kita ya. Harapan kita semua Bu ya. Nah, jadi semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan, kita laksanakan di sekolah kita. Terima kasih. Mungkin untuk penyampaian saya sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lanjutkan Bu. kepada moderator ya. Baik, terima kasih Ibu Is atas materi yang disampaikan. Sungguh luar biasa semangatnya. Jadi para peserta pada sore hari ini juga bersemangat mengikuti EHT. Baik, Ibu-ibu, dengan berakhirnya pemaparan tadi, maka berakhir pula IHT kita pada sore hari ini. Nah, untuk mengakhiri IHT kita pada sore hari ini, kami minta kesediaan Ibu Dewi untuk berdoa. Semoga apa yang kita pelajari di IHT sore ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Silakan Ibu Dewi. Baik, terima kasih kepada Bu Isni dan ibu-ibu semua. Pada Bu Isniatul yang telah mentransfer ilmunya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan mendapatkan keberkahan bagi kita semua. Amin. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ibu-ibu semua. Baik, terima kasih Ibu Dewi telah berkenan menutup acara pada IHT sore ini. Baik, Ibu-ibu sekalian, demikian IHT pada sore hari ini dengan topik tujuan dan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Salam sehat, salam merdeka belajar, dan kita akan berjumpa kembali di IHT selanjutnya. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Bu.